Oke, ada Bang Habunaran dan juga Nover ya. Saya sapa dulu Nover dan Bang Habunaran. Assalamualaikum Bang Habunaran dan selamat malam Nover. Selamat malam. Waalaikumsalam, Oke, Bang. Bang Habunaran. Bang Oke, Alayubi. saya putarkan dulu ya. Saya putarkan dulu videonya ya. Oke. Oke, saya putar dulu. Nanti kalau ada yang kalau mau di stop tinggal bilang ya. Oke, ini di roomnya RAK ini dulu. Bang Alayubi. Ya. Pak, aku mau ngentri data. Aku kasih pandangan dulu boleh nggak ya? Tentang firman jadi manusia gitu. Tentang topiknya. Silakan. Aku share Novir di sini. Novir ini kan besok kan katanya mau disalib ini. Oke, aku share screen ya Bang ya. Ya, di sini sudah nampak. Udah bisa, oke. Ya, jadi ini sudah. Mau terima kasih ya. Jadi teman-teman sekalian ya. Jadi kita coba bahas tentang firman menjadi manusia ya, firman menjadi manusia. Nah, sebelum sampai ke sana kita ini dulu ya beberapa pandangan penting dari Kristen ya, bahwa teman-teman Kristen itu menganggap bahwa Yahweh itu bisa jadi manusia karena Yahweh itu serba segalanya. Tapi teman-teman Kristen tidak meyakini bahwa manusia itu jadi Yahweh tidak bisa gitu. Sehingga ini harus kita pahami dulu ya. Artinya Yahweh jadi manusia itu bisa, tapi manusia kalau jadi Yahweh itu nggak bisa. Nah, lalu kemudian pertanyaannya kita adalah, jika Yahweh telah jadi manusia, maka manusia itu tidak bisa lagi dong jadi Yahweh, karena Kristen yakin bahwa manusia tidak bisa jadi Yahweh. Jadi Yahweh bisa jadi manusia, tapi teman Kristen meyakini bahwa Yahweh tidak bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Yahweh gitu. Nah, solusinya adalah solusinya adalah harus ada Tuhan lain yang membangkitkan dan membuatnya jadi Tuhan anak gitu loh. Kalau udah jadi manusia dan kemudian mati, harus ada Tuhan lain yang kemudian membangkitkan dia dan membuatnya jadi Tuhan anak. Saya rasa solusinya nggak nyambung Mas itu. Sebentar dulu Bang. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman Kristen kan meyakini bahwa Yahweh jadi manusia ya, Yahweh bisa jadi manusia. Nah, lalu kemudian kita perlu perluas sedikit. Kalau Yahweh bisa jadi manusia, berarti Yahweh bisa jadi bodoh juga dong kan gitu. Yahweh bisa jadi bodoh juga gitu. Nah, jika Yahweh bisa jadi manusia, maka logikanya Yahweh bisa jadi bodoh gitu. Pertanyaannya adalah, untuk apa Yahweh jadi manusia dan jadi bodoh gitu. Nah, bagi teman-teman Kristen memang meyakini Yahweh bisa jadi manusia karena Yahweh itu harus disalibkan. Yahweh anak itu harus disalibkan. Karena penyaliban adalah kebodohan dari Yahweh Bapa, 1 Korintus 1:25. Sehingga kemudian kalau kita menentang mereka, ya itu keyakinan mereka gitu loh. Terus kemudian ada lagi istilah gini Bang, Tuhan tidak bisa jadi sesama Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia gitu. Bagi penganut Trinitarian yang punya gambar seperti ini, bahwa Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, maka bagi kaum Trinitarian ini, Tuhan Bapa itu tidak bisa menjadi Tuhan Anak gitu. Jadi Bapa tidak bisa jadi Anak, tidak bisa jadi Roh Kudus. Artinya Tuhan menjadi sesama Tuhan itu nggak bisa. Nah, bagi kaum penganut Oneness, mereka beranggapan bahwa Bapa adalah God, Yesus adalah God, Roh Kudus adalah God. Itu hanya penampakan atau topeng. Jadi Bapa itu adalah Yesus, lalu kemudian Yesus adalah Roh Kudus, sehingga kemudian ini bisa jadi manusia. Bagi Oneness, Tuhan Bapa menjadi Tuhan Anak dan menjadi Tuhan Roh Kudus. Tuhan bisa jadi sesama Tuhan dan bisa juga jadi sesama manusia gitu loh Bang. Terus kemudian masuk ke materi firman jadi manusia ya, materi firman jadi manusia. Nah, kita harus hati-hati ketika membaca Bible ya. Nah, kita perlu memegang dalil yang jelas dan yang tegas untuk menerangi dalil yang kabur gitu.
dalil yang jelas dan tegas yang harus kita pegang adalah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa pengutusku adalah satu-satunya God, Allah yang benar, Godku dan Godmu, Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi gitu. Dan kemudian di Bible juga disebut bahwa Yesus adalah ikon atau gambar dari Allah dan yang sulung dari semua ciptaan. Jadi Yesus itu sebenarnya ciptaan, ya. Yesus adalah si Amin ya di Wahyu 3:14 dan si Aku yang diciptakan di Amsal 8:22. Nah, dari dalil yang jelas dan tegas ini maka kemudian kita bisa cari pengertian firman. Firman itu kan sebenarnya adalah kata atau perintah, ya perintah Tuhan atau sabda. Dan berfirman itu berarti berkata, bersabda, memerintah. Nah, menurut kamus Alkitab, firman itu adalah perkataan atau perintah Tuhan. Firman itu adalah dafar atau logos ya. Dan kemudian firman itu adalah gelar atau nama bagi Yesus di Wahyu 19:13. Nah, lalu kemudian kita mulai ngambil analogi gitu loh, analogi dari Bible juga, jangan karangan bebas. Nah, di Kejadian 1:3 itu disebutkan bahwa Allah begini bunyinya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya Allah itu mencipta dengan berfirman gitu. Allah itu mencipta dengan berfirman. Nah, teman-teman Yahudi yang memiliki PRI di Kejadian 1:3 ini itu tidak meyakini bahwa Allah ini terdiri dari 3 pribadi, tidak. Mereka mengakini bahwa satu pribadi, satu hakikat menurut alam pikirnya Musa, menurut alam pikirnya Yesus, menurut alam pikirnya orang-orang Yahudi, bukan alam pikirnya orang Kristen, bukan alam pikirnya orang Yunani ya. Sehingga kemudian Allah di sini adalah Allah yang bukan trinitas gitu. Nah, lalu kemudian di berikutnya juga disebutkan bahwa Yesus itu tidak ikut mencipta karena di Yesaya 44 ayat 24 disebut bahwa hanya Allah sendirian yang menciptakan gitu. Nah, dari sini, dari merah-merah ini kita dapat kesimpulan bahwa terang diciptakan Allah dengan berfirman. Maka firman itu menjadi terang kan. Iya, betul. Nah, lalu kemudian dengan analogi itu, dengan dalil-dalil yang sudah jelas itu, kita mulai memahami maksud dari Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Nah, dari tadi kita udah dapat lampunya adalah perkataan Yesus. Pengutusku adalah satu-satunya God Allah yang benar, Godku dan Godmu, Tuhan yang Esa dalam pengertian alam pikirnya orang Yahudi, ya alam pikirnya Yesus, alam pikirnya Musa, Tuhan langit dan bumi ya, dan Yesus adalah ciptaan. Sehingga kemudian dari maksud dari Yohanes 1:14 ini dengan dibantu dari ayat-ayat tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di Kejadian 1:3 firman itu menjadi terang, artinya terang diciptakan Allah dengan berfirman. Lalu di Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Analogi dengan Kejadian 1:3, Yesus diciptakan Allah dengan berfirman. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa pengutusku adalah satu-satunya Allah yang benar, Godku dan Godmu, Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi. Dan di ayat lain disebutkan bahwa Yesus adalah ikon atau gambar dari Allah dan yang sulung dari semua ciptaan. Jadi Yesus dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Jadi Yesus itu yang sulung dari semua ciptaan. Sehingga kemudian kesimpulan kita adalah Yesus itu bergelar firman Allah karena diciptakan dengan firman Allah. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah God atau Allah gitu. Saya kira demikian Bang, makasih Bang. Oke, mantap. Mantap Bang Bonar, mantap. Ya. Intinya adalah Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, dan di Kejadian 1 ayat 3 di kan langit dan bumi gelap dan terang, seperti itu Bang Habo ya. Ya, jadi itu pengertian yang kita dapat pada saat kita mempelajari Bible dengan prinsip ayat yang jelas dan ayat yang tegas sebagai penerang ayat yang kabur. Tapi seperti misalnya Bang Nover atau Kristen yang lain mengasumsikan itu yang lain, ya itu terserah mereka. Tapi kita hanya mengatakan bahwa itulah pengertian yang didapat oleh Muslim gitu Bang Al-Ayubi. Kita kan nggak perlu maksakan gitu. Makasih Bang. Ya betul banget. Oke. Mantap. Kalau itu kan kalau itu kan Mas Bon. Iya. Ya itu kan maksudnya juga saya boleh katakan juga bahwa itu kan asumsinya Mas Bonar ya tadi yang dibuat apa tadi namanya
apa namanya itu, yang semacam seminar itu kan asumsinya dari Pak Bonar juga kan ya. Boleh aja dong, kita boleh bilang kalau kita bicara seperti itu boleh aja kan, sah-sah saja. Dengar kan suara gua? Ya dengar Bang. Jadi saya sebenarnya tidak berusaha. Jelas, saya Bang. sebenarnya tidak sedang. Ya, saya sebenarnya tidak sedang menggunakan asumsi karena saya menggunakan dalil yang jelas dan dalil yang tegas sebagai penerang dalil yang kabur gitu. Tapi kalau misalnya Bang Nover menganggap saya berasumsi, ya nggak apa-apa juga karena ini kan menyangkut keyakinannya Bang Nover ya. Dan kita tidak sedang saling paksa meyakini ya Bang ya. Kita ini kan cuma kita hanya belajar untuk ini loh Bang, istilahnya belajar supaya lebih keren gitu loh Bang. Makasih Bang Nover. Iya betul. Tapi kalau saya boleh tanggapi bahwa yang tadi itu kan yang ditampilkan oleh Mas Bonar juga kan, saya juga kan nggak banyak, hanya sekedar comot-comot ayat juga gitu loh untuk membenarkan dari narasi Mas Bonar. Saya mau sedikit bertanya aja nih Mas Bonar, ini kan dari Mas Bonar juga nih ya. Ada tadi boleh tampilin lagi atau slide-nya ya? Oke Bang. Yang saya mau tanya, Yesus adalah ikon gambar dari Allah dan yang sulung dari semua ciptaan. Bang Bonar sendiri paham nggak dari kalimat itu sendiri ya Bang Bonar buat? Yang sulung daripada ciptaan. Gini Bang Nover. Saya menganggap bahwa Lai itu benar menerjemahkan Bible ya. Sehingga kemudian saya menggunakan data di Bible Lai apa adanya gitu. Tapi kalau misalnya Abang menganggap bahwa terjemahannya Lai itu salah dan kemudian enggak. Saya sama sekali tidak menganggap terjemahan Lai itu salah, enggak. Silakan aja. Saya kan membaca juga. Yang saya cuma mau katakan adalah sesuai dengan apa yang Mas buat, Mas Bonar buat. Yesus ada ikon gambar dari Allah dan yang sulung dari semua ciptaan. Nah, gambaran yang sulung dari semua ciptaan, Mas paham nggak di situ gitu? Kan ini Mas yang buat nih ya kan? Oke. Nah, itu bagus pertanyaannya ya. Sehingga kemudian kita jangan pakai asumsi ya. Kita gabung beberapa ayat sedemikian rupa sehingga kemudian kita dapat gambaran yang utuh gitu. Jadi di Kolose 1:15 kalimatnya begini, yaitu Yesus adalah gambar God ya, yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu kemudian kita pindah ke Wahyu 3:14 bahwa disebutkan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari si Amin, saksi yang setia, yang benar dari permulaan dari ciptaan Allah. Dan kemudian kalau Bang Nover ini baca di Bible Lai itu ada gambar bintang. Gambar bintang itu merujuk ke Amsal 8:22 yang bunyinya, Tuhan telah menciptakan aku, berarti dia Yesus, sebagai permulaan dari pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Dan kemudian ayat-ayat ini kemudian kita berusaha tidak pakai karangan bebas, lalu kemudian menggunakan ayat lain yang dimana Yesus mengatakan bahwa pengutusku adalah satu-satunya God, Allah yang benar, Godku dan Godmu, Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi gitu. Itu Bang, makasih. Ya. Oke, justru kalau menurut pandangan saya justru inilah ya memang secara gini ya, secara kedagingan memang Yesus diciptakan ya, itu nggak memang tidak bisa dipungkiri, tapi kita juga tidak, buat iman kami juga tidak bisa memungkiri bahwa Yesus ialah firman gitu, firman Allah yang menjadi manusia gitu loh. Dan memang secara daging ya dia diciptakan, dan dari ayat yang Mas boleh tampilkan dari Kolose 15 tadi ya kalau nggak salah ya, Kolose 1 ayat 15 itu ya, itu menggambarkan memang Yesus adalah yang sulung. Artinya memang benar apa yang dikatakan bahwa aku sudah ada sebelum, ya Yesus pernah mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham, aku adalah Alfa dan Omega ya. Itu menyatakan suatu kebenaran yang menurut saya yang Mas boleh tunjukkan dari slide yang tadi Mas boleh gambarin ya, itu aja sih. Nah, jadi gini Bang Nover ya, ayat kabur ya, ada banyak ayat yang kabur di Bible tentang Yesus. Misalnya dia bilang akulah Alfa dan Omega, lalu kemudian sebelum Abraham aku ada. Itu menurut saya itu ayat yang kabur, tanda petik.
Lalu kemudian harus kita terangi dengan ayat-ayat yang jelas supaya kita dapat mendapatkan makna yang baik tentang ayat yang kabur tadi. Dan jangan justru dibalik ayat yang kabur kita pakai untuk menyalahkan Yesus gitu. Atau untuk menciptakan kontradiksi gitu loh Bang. Jadi itu sebenarnya metode memahami Bible yang baik dan benar. Kalau Abang itu berbicara ke teman-teman lain, pasti mereka juga berpandangan seperti itu gitu. Itu Bang. Iya, kalau menurut saya sih sekali lagi saya katakan, buat saya percaya sama apa yang boleh kerjakan gitu loh, boleh terjemahkan gitu loh. Bukannya kabur kalau menurut saya, tetapi kalau kita baca daripada ayat itu harus ada konteksnya dulu loh. Kenapa sih Yesus bicara aku sudah ada sebelum Abraham ada? Konteksnya apa sih itu? Atau aku adalah Alfa dan Omega, konteksnya apa sih? Itu kan ada konteks pembicaraan gitu Mas. Tapi dari ayat, maksud saya dari apa yang slide yang Mas buat tadi itu sudah menggambarkan bahwa kebenaran tentang Yesus, bahwa aku adalah yang sulung gitu. Artinya segala sesuatu memang diciptakan dari Dia. Itu juga ada. Kalau saya lupa ayatnya itu. Tapi itu ada kalau di Yohanes juga sih. Nah, pandangan Mas Nover ini bagus banget sebenarnya. Jadi kalau bisa itu ada dalil dari Mas Nover yang kemudian dalil itu kemudian mematahkan semua pemahaman kami Muslim gitu. Jadi satu dalil yang makjleb yang kemudian memang bisa sangat kuat untuk memposisikan bahwa Yesus itu memang God dalam pengertian Allah ya. Gitu Bang, makasih. Oke, Nover. Bang, mohon izin Bang. Sorry, gua kemut. Bang Nover. Ini Mas Bonar. Ya. Bang Nover, aku ini mau ngentri data, tapi aku takutnya nanti malah dibilang aku melarikan diri ya. Tapi aku layakin beberapa menit lagi ya. Bang Nover ya. Silakan Mas. Kalau misalnya tadi gini maksudnya, jadi kalau misalnya ada dalil yang memang kuat itu teman-teman Kristen dan kemudian abangku Nover itu sebaiknya memang menunjukkannya, karena memang ketuhanan ini sangat penting banget dan sangat primer gitu loh Bang. Oh betul. Lanjut Mas Alibi, lanjut. Oke, Bang Nover mau kasih data juga ini Bang Nover. Dataku apa ya tadi kan Mas Bonar kasih Kolose 1:15, aku yang 16-nya ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena kan percaya di dalam Dialah maksudnya dari Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi memang segala sesuatunya Yesus secara kedagingan memang dia adalah yang sulung, dan apa yang diberkatakan oleh Yesus adalah benar sih. Menurut saya sih itu ya. Karena itu juga kan iman kepercayaan saya lah ya. Kalau nggak percaya ya sudah apa juga, nggak memaksakan juga. Betul Bang, jadi kita jangan saling paksa ya. Bagi teman-teman Unitarian seperti Bang Beni dan Bang Beni yang saya tahu ya. Bang Beni memang menganggap bahwa Yesus itu bukan God ya, tapi ikut mencipta Bang. Ya, dia ikut mencipta gitu loh. Jadi Bang Beni Irawan adalah termasuk Kristen juga. Lalu kemudian beliau meyakini bahwa Bapa itu satu-satunya God yang benar, tapi kemudian Yesus itu ikut serta dalam penciptaan gitu. Nah, dan itu juga pandangan yang pandangan lain dari teman-teman Kristen, dan saya sering kali mencoba untuk menanyakan itu, tapi saya ketemunya cuma sekali dengan Bang Beni di tempatnya Bang Julius gitu. Maksud saya begini Bang Nover, ada juga yang beranggapan bahwa Yesus itu bukan satu-satunya God. Dia hanya Tuhan tanpa hak, tapi ikut serta dalam penciptaan gitu loh Bang. Makasih Bang. Ya justru menurut saya agak sedikit strange ya, agak sedikit aneh gitu loh kalau dia adalah manusia, mungkin menurut manusia yang diikut sertakan dalam penciptaan. Kita boleh berpikir aneh nggak sih? Kalau dia memang manusia biasa, terus siapa dia gitu loh, kan bisa sampai diikut sertakan dalam penciptaan. Menciptakan adalah sesuatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Betul Bang, jadi saya juga bingung Bang Nover. Jadi kalau saya pernah dengar ya, mencermati video Bang Beni Irawan di
kayaknya di CIA atau di RAK ya, saya tonton berulang-ulang. Begini logikanya Bang Benny. Jadi yang mampu menghidupkan manusia itu adalah Allah gitu ya, Tuhannya Yesus gitu. Lalu kemudian Yesus itu juga mampu menghidupkan manusia. Artinya dia diberi kuasa oleh yang maha kuasa, yaitu Tuhannya Yesus untuk menghidupkan manusia. Jadi dengan logika yang seperti itu Bang Benny menganggap bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, tapi memberi kuasa kepada Yesus untuk ikut serta dalam penciptaan gitu. Dan kemudian ini yang saya masih agak bingung. Jadi dalam penyalipan saya bilang, kalau umumnya teman-teman Kristen kan menganggap bahwa yang disalibkan itu kan harus Tuhan karena darah untuk menebus itu kan darah mahal gitu. Nah lalu kemudian Bang Benny bilang, Yesus juga ikut bertanggung jawab dalam dalam penciptaan, sehingga kemudian wajar kalau Yesus itu disalibkan gitu kata beliau. Tapi kita belum perdalam lagi gitu loh Bang ya. Mohon maaf Bang ya. Jadi maksud saya gini Bang Novel, saya kadang-kadang suka gitu, bukan dalam rangka untuk menghina ya, tapi dalam rangka pengetahuan untuk pengetahuan gitu loh Bang. Jadi istilahnya kedalaman pengetahuan saya tentang Kristen itu seperti apa. Jadi kadang-kadang saya sering tanya ke teman-teman yang lain gitu. Itu Bang, makasih. Mas Bonar, sebelumnya saya mau tanya, mualaf atau memang Muslim dari? Saya dulu Kristen, saya dulu Katolik Bang. Jadi saya agak tahu, tentang ini, dan kemudian istilahnya apa yang saya tahu itu saya share, tapi mudah-mudahan tidak dianggap sebagai penistaan gitu loh, karena saya selalu menyertakan dalil-dalilnya. Makasih Bang. Oke. Yang lainnya boleh tuh Mas Alwi, boleh disapa dulu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Awam dan juga siapa ini? Ada Bang Rama ya, Bang Rama. Silakan. Assalamualaikum. Bang Rama dulu. Ya, waalaikumsalam. Oke, Bang Rama, silakan Bang Rama. Ini judulnya apa ya judulnya ya? Lupa saya. Firman menjadi manusia. Di sini nggak ada layan, Bi. Firman jadi manusia. Apakah manusia bisa jadi firman gitu kan? Nah, pertanyaan ini, iya Bang Bonar. Aku mau entry data. Aku cuma share. Oke. Aku pamit dulu ya. Jadi salam untuk Bang Nover. Mohon maaf kalau salam Mas Bonar. Silakan. Lalu kemudian assalamualaikum untuk semua teman-teman yang di room dan kemudian yang di chat gitu ya. Saya pamit dulu Bang. Makasih. Oke Bang Bonar. Makasih referensinya Bang Bonar ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.